Halo, welcome ke podcastnya Rispace. Hari ini aku kedatangan chef yang oke banget dari Jakarta. Chef, coba perkenalkan diri chef, nama dan sekarang kerja di mana, sebagai apa? Halo, saya masih Isto aja sih biasanya. Sekarang di Kaspar, Jakarta. Kaspar, Jakarta. Udah berapa lama tuh chef kerja di dunia F&B, khususnya sebagai chef gitu? Di F&B sebenarnya awal-awal sih coba-coba. Jadi kayak Awalnya coba-coba. jadi Iseng-iseng. lulus SMP itu daftarnya akuntansi awalnya, cuman nggak keterima. Masuknya tata boga. Enggak. Ya, Terus? kecebur dah. Mulai belajar kenalan alat-alat masak. Ya basic masak gitu. Suka tuh sampai kelas 2 SMA. Terus kelas 2 lanjut training di Duta Boga Sarana catering service. Catering. Terus yang kedua di Renaya Jakarta 2005. Nah itu udah baru mulai ketemu chef-chef keren ya kan, pokoknya jadi poin panutan. Ya udah mulai serius masak. Jadi yang bikin Chef Sisto itu mulai apa ya, terpana sama dunia masak itu karena melihat sosok-sosok chef yang ada di situ gitu. Iya, udah kayak di film-film misalnya. Yang apa namanya, hectic-nya, terus apa kayak di film-film kayak Gordon Ramsay gitu maksudnya. Ya secara real life sih kalau lagi rame ya etik, dimana orang-orang fokus masak sibuk ya. Ya di situ kayak momen ya udah gue mau jadi salah satu bagian dari industri ini gitu. Ya udah mulai dari masak, lulus 2008 masuk tuh, boleh sebutin restoran kan? Boleh. Jadi pertama kali Raja Kecil tuh peranakan, jadi kayak Melayu cuisine gitu kan. Masuk kagak boleh langsung masak lah, masuk nyuci piring, tiwat dulu piring. Nah gitu piringnya gede-gede, piring gurame gitu. Ngeliatin ada kan udah mulai ada silsilah, ada cook helper, ada cook kayak gitu. Udah gimana sih caranya nih gue mau next step gitu dari steward ke cook helper. Ya udah seiring waktunya berjalan, terus karena mereka buka outlet adalah kesempatan kayak yang cukup rajin ditaikin ke helper. Maksudnya service itu dinaikin langsung ya? Iya. Waktu itu saat jadi helper langsung megang apa tuh? Helper juga belum boleh masak. Masih motong-motong? Dulu tuh 2008 sampai 2010 itu cukup kenceng sih hierarki di scene kitchen ya. Jadi kayak steward ya udah lu cuci piring bersih gitu. Terus ada helper, ya udah tugas lu cuman potong, prepare semua kebutuhan chef gitu ya kan, terima barang ya kan, ngupasin kentang kayak gitu tuh masih tinggi banget. Jadi lu kalau helper ya udah tugas lu cukup sampai di situ. Nggak boleh tuh ya kan, kayak lu main wok kayak gitu ya kan, pegang-pegang pen nggak boleh, chefnya nggak boleh. Berarti butuh berapa lama tuh sampai akhirnya Chef Sisto masak untuk pertama kalinya di dunia kitchen tuh? Satu Chen itu pas sudah di Semanggi tapi masih di Raja Kecil juga kan. Tapi ada lah kayak tiba-tiba ada yang sakit, tiba-tiba ada yang nggak masuk kayak gitu. Terus udah jadi senior helper lah, ya kan? Maksudnya senior helper yang rada lama gitu. Udah setahun jadi helper ya udah akhirnya dikasih tuh, coba dah lu pegang fryer gitu. Pegang fryer ya udah. Tugas gue cuman prepare pagi, motong sayur, ya bla bla bla, mau clear tentang segala macam, malam servis
Ya udah pegang gorengan aja, pegang bayar tuh, semua yang digoreng-goreng jatah gua. Seru ya. Terus berarti pengalaman pertama itu menjadi pengalaman pertama kali apa ya, Chef Sisto berada di dunia kitchen yang expert gitu. Ya. Dan ada nggak sih pengalaman apa ya, kocak gitu atau lucu dan pahitnya selama Chef Sisto berkembang di dunia kitchen yang expert itu? Pahit itu yang pas overseas saja. Jadi early career itu di 2008 ya, step by step lah. Jadi helper, cook, terus mulai senior cook, terus mulai jadi demi chef kayak gitu. Masuk ke salah satu pizza terbesar tuh Pizza Marjano tuh. Pizza Marjano Indonesia itu 2012 sampai 2013 itu udah cukup apa ya, kalau dibilang ilmunya banyak juga nggak begitu banyak juga sih, karena kan mereka salah satu franchise kan. Jadi semua hampir udah ready, kayak dough-nya aja pun udah ready gitu. Jadi tapi untuk implementasi kayak paperwork-nya cukup bagus, kayak hygiene, buku kayak gitu cukup bagus. Nah di situ berangkat ke Abu Dhabi 2012 akhir, 2013 awal, Westin tuh, ke Westin Abu Dhabi Golf Resort di Village. Itu sebulan pertama tuh opening Italian restoran, karena kebetulan dari Marjano basicnya Italian. Masuk sono opening Italian restoran itu epic tuh. Gimana tuh? Ketemu chef-chef bule kan, yang bahasa Inggris juga belebetan lah pokoknya lah, ya kan, kayak mereka suruh apa ya udah, pokoknya kalau di kitchen nih, kalau lu udah lama di kitchen nih, lu punya gestur dah pokoknya. Gimana nih, apa nih ya kan, dibilang nih ya kan, dia masak pasta butuh saus ya kan, oh pastanya apa, baca aja orderannya, Napolitan ya bawain aja tomato saus kayak gitu. Udah, gue cuma jawab ya chef doang udah. Jadi komunikasinya hanya sekedar gestur aja tuh? Iya, sebenarnya karena pertama overseas, ya inilah, kalau bahasa Inggris kan ininya kayak lu jago nih, tapi kan kalau nggak lu pakai juga lu akan grogi kayak gitu ya kan. Yang penting dia suruh ya udah kita bawain. Tuh opening 3 minggu jam 10 pagi harus sudah di kitchen sampai 11.30 malam. 3 minggu udah nggak pakai libur. Dari jam berapa? 10 pagi. 10 pagi sampai jam 11.30 malam. 11.30 malam. Wah. Tuh epic tuh. Gua yang cukup apa ya, kalau dibilang di dapur cukup, ya dulu di Indo ya biasalah kayak istilahnya, oh nih gue udah bisa begitu. Sering menggampangkan apa ya, masak nih, nah ini gue udah bisa gampang gitu. Masuk dunia profesional nih di luar, udah beda, nggak ada apa-apanya ilmu gue, sumpah. Ternyata masih jauh gitu. Under sih. Dibandingkan sama apa yang ada di luar. Kayak lu kayak ketemu ini aja lah, ketemu kita di Indo gitu, tiba-tiba di luar ketemu rasa yang berbeda, karakter yang berbeda, ya susah gitu. Ya mau nggak mau kita yang ada di sana kita harus menyesuaikan diri kan. 3 minggu itu gue mau nangis gue, pulang sampai mes kan, karena akomodasi kan, pulang mes, tidur, tahu besok pagi lagi ya kan, berangkat lagi, menangis gue. Cuman ya beda, ini bedanya duitnya lebih banyak sih. Jadi pas lu gajian ya udah, oke lah, gue lanjut aja di sini gitu. Tadinya gue mau pulang ya, tapi setelah lemburan dibayar apa segala macam, hitung-hitungan jamnya, ya udah semangat lagi kerja. Jadi walaupun dari jam 10 jam paginya jam berapa tadi? Jam 10 pagi. Ya, jam 10 pagi sampai jam 11.30 tetap lemburannya tetap dibayar. Fair ya. Fair lah. Itu yang bikin terbayar lah semacamnya. Nggak ada, maksudnya nggak kepikiran gitu, gila capek banget ini, nggak bisa gitu, nggak ada. Ya gimana kalau dibilang capek,
gini, kalau udah jadi habit rutinitas ya susah. Jadi lu kayak otomatis jam 9 pagi nih mata lu udah melek, takut telat, ya kan? Orang gua pernah sehari tuh dimana gua udah berusaha nih untuk menghindar dari shifting pagi, ya kan? Wah, jam 9 harus bangun. Gua mendaftar aja jam 11. CDP gua datang loh. Lu bayangin kalau akomodasi gua kamar nih diketok, Sisto wake up, okay? We are too late. Gitu, bayangin kerja di luar negeri begitu. Apa didatengin ke mesnya? Didatengin ke mesnya, karena pas jam 9 pagi dia mau naik bis kan, transport dari akomodasi ke hotel kan, dilihat nih, wih, demi gue hilang satu nih, ya kan, dibilang ya kan, itu gue kan, demi gue hilang satu, ya udah, jadi supir bisnya disuruh tahan 15 menit dia nyamperin gue, dan gue nggak mandi tuh, langsung nggak mandi, gue nggak mandi, ditarik ya kan, udah gue berangkat nih naik bis, terus chef gue bilang cuma gini, chef gue belum, I'm not take a bath yet, gue bilang gitu, oke, you take a bath on the hotel, digituin doang, yang penting lu masuk on time. Sakit gak? Nggak ada ampun, pokoknya masuk udah langsung. Jadi apa yang dibilang sama orang-orang tentang kultur kerja di luar negeri itu benar ya? Kayak maksudnya etiknya segitunya gitu? Iya, kalau sampai saat ini sih masih, gue bilang pada saat gue di sana di Abu Dhabi itu emang cukup etik gitu, karena ya bedanya nih kalau mereka tuh kalau udah serius masak tuh ya kan kayak ya udah dia menentukan dirinya sebagai chef gitu, ya udah dunia lain tuh sama dia nomor 2 nomor 3 gitu. Bahkan ada yang nggak merit gitu demi karir kan, maksudnya bukan yang nggak merit selamanya tapi dia menunda gitu totalitas karena dia fokus gitu kayak gitu. Dan ya udah kalau lu bilang robot ya tercipta dari situ kan. Karena jadi kalau menurut gua sih kalau lu bersaing dengan orang-orang yang lebih pintar dari lu, otomatis lu akan ke bawah sih, ya kan? Kayak gaya mereka berpikir, gaya mereka eksekusi sebuah problem kayak gitu ya. Lu mau apa itu feedback bagusnya gitu. Makanya ketika gua hampir 4 tahunan di sana, gua balik ke Indo kan di 2018 tuh. Ya udah gua bilang, udah gua coba implementasiin gitu di Jakarta. Polanya sih kayak pola pikir lo apa segala macem, karena seperti itu sih kan di sini kan masih banyak chef nih ya kan, dia negor lu salah dengan kata-kata kasar gitu ya kan, tapi dia nggak kasih solusi gitu. Itu yang menurut gua kurang baik gitu. Lu boleh marah ke anak-anak komi lu, tapi you need to show the way gitu ya kan, nih lu salah nih A nih harusnya B, tapi ini caranya untuk bisa dapat B kayak gitu. Kebanyakan cuman dramanya aja. Dramanya doang. Berarti selama Chef Sisto di Abu Dhabi nih, maksudnya dengan semua pengalaman-pengalaman yang cukup bikin capek kayak gitu, itu nggak ada sedikit pun yang bikin Chef Sisto mau nyerah gitu? Atau pernah nggak sih sampai saat ini gitu pengen nyerah, udah deh keluar aja dari karir ini gitu, atau malah makin cinta sama karir chef ini? Ya kalau dibilang mau keluar nggak ada juga sih, karena sejak berapa berarti udah hampir 2008 sampai sekarang hampir 13 tahun ya. Hampir 12-13 tahun tuh. Ya dari situlah sampai saat ini gua berada di sini kan, ya itu berkat itu ya, finansial ya kan, keuangan, karir kayak gitu kan, ya itu yang bisa ngidupin gua gitu. Ya sama lah, gua kan orang nggak terlahir dari orang-orang yang banyak duit gitu. Jadi lu mau duit lebih dalam dunia kuliner ya udah, you need to show your skill, your attitude, your talent kan kayak gitu. And the end, jadi gue ada ketemu senior tuh, dibilang cuma begini doang. Pada saat itu ya gue masih sebelum berangkat, satu-satunya orang yang bisa overseas pada saat itu tanpa memandang gender pendidikan ya chef. Karena gue sendiri gue nggak masuk universitas, gue cuma SMK Kaboga,
ya nilai gue rata-rata lah, ya kan, nggak cukup pinter-pinter banget, nggak jelek-jelek banget, tapi gue bisa nunjukin ke teman-teman gue kan, gue bisa overseas gitu, bahkan Westin bintang 5 di luar Jakarta, di luar Indo malah gitu. Dan mereka tuh nggak ada tuh ngebahas pendidikan, nggak ada even your apa ya, diploma or master gitu, malah ketika lu dapat gelar pendidikan itu di sana akan jadi uji coba buat lu sih. Gelar lu udah master nih, ya kan, di universitas yang kulineri bagus lah gitu ya kan. In the end ketika lu ketemu sama chef-chef di sana yang udah puluhan tahun, dari gerak gerik lu masak aja dia udah tahu, oh berarti lu kurang experience gitu ya kan. Karena menurut gua dunia kitchen itu sama kayak pisau lah, lu tajam pertama nggak lu asah ya tumpul gitu. Kayak kebanyakan teori juga nggak bisa gitu. Lu bisa ngeliat di YouTube nih, ya kan, set how to fillet the fish, ya kan, how to cut the prawn, ya kan, how to cut the lobster, ya kan, tapi lu belum pernah ngelakuin, nggak akan bisa, nggak akan bisa. Jadi lu habis lihat watching the education gitu ya kan, terus ya udah mau nggak mau lu harus praktekin. Dan ingat, praktek itu nggak akan lu satu kali setelah lu lihat pedoman, satu kali praktek you will bisa 100%, nggak ada. Pasti ada prosesnya, fail dulu kan, fail ya kan, gagal, nanti dari situ lu ketemu solusi tuh, oh berarti the way-nya ini salah nih, harusnya kayak gini. Berarti tentang lulusan sekolah masak nih, menurut Chef Sisto ada perbedaan nggak sih tentang, atau ya pandangan Chef Sisto lah mengenai yang chef yang lulusan sekolah masak yang tinggi gitu ya, dengan orang-orang yang bawaan chef atau yang ya tinggal masuk gitu aja gitu. Perbedaan yang cukup signifikan tuh biasanya kalau yang mereka ambil university masak ya kayak Syahid gitu ya kan, yang lain-lain mereka belajar manajemen kan, jadi kayak mereka paperwork dan teori manajemennya lebih mereka punya lah biasanya. Nah ini berkebalikan, kadang ada beberapa chef kita yang jago-jago tapi kurang di dalam ilmu kayak paperwork, mereka kayak di komputernya kurang kayak gitu. Tapi seiring berjalannya waktu sih sekarang cukup stabil sih, malah kalau dibilang yang university tuh menurut gue ya, yang ini pribadi nih, harusnya tuh mereka lebih banyak praktek sih gitu. Jadi dibalik lah, kayak misalnya lu teori 70 praktek 30. Menurut gua kalau dalam bidang-bidang industri apalagi kitchen kan, kuliner kan, yang dimana in the end lu harus operasional gitu ya kan. Ya awalnya paling enggak 50-50 gitu, 50% teori 50% masak. Jadi ketika lo graduate gitu, lulus ya kan, 50% untuk paperwork dan manajemen lu udah cukup, tapi di operasional lu udah siap. Sayang bro, bayarnya mahal sekarang, gila. Universitas sekarang mana mahal. Iya betul, bener banget. Apalagi universitas masak, yang pokoknya yang skill kayak gitu masak, itu mahal banget sih. Apalagi yang di luar negeri. Iya, udah pasti. Kan katanya RC di luar negeri dulu. Saja. Lumayan kan harganya? Iya. Harganya lumayan, dan lulus pun sebenarnya itu yang benar yang kata Chef Sisto bilang, tetap harus punya yang namanya experience itu sih. Karena pengalamanku begitu lulus LCB pun dengan nama sekolah itu pun belum tentu bisa keterima di mana-mana juga gitu. Ya experience itu penting sih. Nah, Chef Sisto punya nggak sih kayak trik khusus nih supaya bertahan di dunia F&B, khususnya di luar negeri? Selain mempertimbangkan soal finansial ya, karena kalau di luar negeri udah pasti finansial kita terjamin banget gitu kan. Dan gimana nih caranya, karena kan dunia kitchen ini bener-bener stressful ya. Nah itu gimana cara mempertahankannya? Pertama lu harus cinta dulu sih, gitu. Cinta dulu udah. Semua tuh kalau udah lu kerjain apapun lah, kalau lu udah suka masak gitu ya kan, ya udah
otomatis lu akan survive kan gitu. Kayak lu dengan suka sesuatu itu, kalau pada dasarnya lu udah nggak suka, menurut gua udah lu cabut. Percuma gitu. In the end lu datang kerja as the chef gitu ya kan, lu tiap hari kayak gitu. Terus you thinking the pressure is too much kayak gitu. Jadi pressure itu udah bukan jadi challenger buat lu, jadi bukan sebuah tantangan gitu. Tapi kalau lu suka ya sama lah kayak lu main game lah, nggak bisa langsung sampai atas, step by step kan, ya kan. Ya apa, ngerangkak dulu ya kan, belajar jalan, lari. Nah ini yang salah nih generasi sekarang nih, maunya lari, iya kan, langsung lari, maunya nggak bisa gitu. Maksudnya ya emang sekarang dipermudah gitu, edukasi dulu udah gampang, lu bisa lihat ada channel YouTube, ada banyak chef-chef terkenal yang jadi influencer ya kan, yang jadi mentor. Terus banyak aplikasi yang apa ngajarin lu tentang new way, new menu ya kan, new method kayak gitu bisa. Ya cuman balik, selama itu cuma lu tonton dan nggak lu praktekin ya hasilnya akan nol. Kan gini filosofi itu, kalau lu nggak coba lu kan nggak pernah tahu hasilnya, tapi kalau lu udah lu coba lu masih ada 50-50 berhasil atau enggak gitu ya kan. Kalau gagal ya coba lagi, udah gitu kan, balik. Kalau lu udah nggak suka udah susah, lu fail sekali, gue udah gak bakat nih kayaknya, susah. Mending cari bidang baru gitu, langsung ganti aja pada jalaninnya jadi beban gitu. Iya kan, berkesinambungan lah. Sekarang lu kerja, kalau pekerjaan itu nggak bikin lo happy, buat apa? Gua pun meskipun stres ya pasti lah, semua chef pasti stres on the kitchen lah. On the kitchen dia will stress ya kan, the pressure from the guest, from the owner. Ya tapi ya gimana? Yang ya itu decision lu udah suka gitu ya, udah suka, udah cinta ya udah. Dan dengan karir di dunia kitchen ini sebenarnya menurut saya itu kayak apa ya, mengisolasi kehidupan kita di dunia lain juga nggak sih? Misalnya kayak kita jadi kitchen doang gitu hidupnya, karena kan setahu apa shift kerja kita kan juga panjang kalau di kitchen dan sebagainya. Kita masih punya kesempatan buat jalanin hidup yang lain nggak sih? Sebenarnya ini kalau jawab begini 50-50 sih. Karena tuh udah modern, maksudnya kayak istilahnya lu working nih long shift buat apa gitu ya kan. Kalau long shift kayak gitu tapi nothing, maksud gua buat lu nggak belajar sesuatu yang baru, lu nggak dapat skill yang baru ya kan, lu nggak dapat duit yang lebih juga gitu. Maksud gua ya nggak ada ya kan? Meskipun misalnya lu nggak dapat duit lebih lah buat lu lembur, tapi ini minimal lu dapat apa ya, sesuatu yang baru atau ilmu yang baru. Itu secara nggak langsung kan lu invest sama diri lu sendiri gitu. Gua kerja 8 jam potong kentang gitu, gua extend lah 2 jam belajar bikin tomato saus, simple aja ya kan. 2 jam dalam sebulan lu udah master coy bikin tomato saus. Meskipun lu gak dapat uang lebih, ketika on the next step ya kan, lu akan dapat ilmu yang lebih, jadi lu akan confident gitu untuk apply satu posisi di atas gitu kayak gitu. Jadi waktu yang kita habiskan di kitchen itu sebenarnya jadi investasi ke depan juga ya kita. Menurut saya itu di Indonesia ini ya khususnya, ya skala kecil lah di Jakarta, Jabodetabek, dunia F&B 5 tahun ke depan tuh bakal gimana? 5 tahun ke depan, setelah pandemi ya. Ya pasti setelah pandemi kan tahun diri lah, semua orang pandemi tuh hancur kan, gara-gara ya, pandemi. Terus, nah kalau gue lihat sih, jangan kan 5 tahun ke depan. Kemarin pun baru 2 bulan 3 bulan lalu tuh, gue hampir ngeliat banyak restoran yang udah mulai berani open up lagi kan, kayak ada yang reopening, ada yang opening baru, konsepnya baru. Tapi gue yakin sih Jakarta akan jadi trade center sih, masih kayak steakhouse dari mana-mana, orang udah main daging, marble, aging kan, macam-macam. Terus ya semi gastronomi kayak gitu, ya akan lebih
kompetitif sih. Jadi ya buat anda para pengusaha nih, ya balik ke kayak kalau lu udah dapet chef bagus nih, lu biara dah menurut gua mah. Kasih dia kebebasan untuk research and develop gitu ya kan, kasih dia kebebasan ya kan. Tapi yang dibutuhin chef itu cuma 2. Dulu tuh gua ketemu orang Prancis tuh ya kan, dibilang chef itu akan bagus cuma 2, lu kasih authority, kebebasan, satu lagi responsibility gitu. Tapi 5 tahun ke depan lagi, wah Jakarta bakal macam-macam nih kucing, karena udah ada banyak kan kayak Korean American kayak gitu, terus Japanese France tuh baru tuh di Budi gitu, kucingnya bebas-bebas aja sih buat gua. Akan lebih berkembang lagi justru ya. Iya. Ya, sepertinya kayak dunia F&B juga nggak pernah mati sih ya, Chef. Makanya juga sekarang kayaknya karir untuk menjadi chef atau di dunia kuliner itu kayaknya makin naik juga ya. Iya, dan makin banyak orang yang mau jadi chef. Jadi siap-siaplah berkompetisi. Ya saya akan berkompetisi dengan yang muda-muda. Iya. Oke, sebelum kita closing nih, ada pesan-kesan atau kata-kata mutiara sih ya. Kata-kata mutiara dari Chef Sisto nggak, atau pesan-pesan nih buat young chef yang ada di luar sana mau mulai bergulat di dunia kulineri. Silakan Chef Sisto. Yang chef yang sekarang ya, inilah lo tahu ini kan, balik lah ke sebuah game. Jadi kalau lo lihat top chef yang sekarang ada di Indo atau ada di luar negeri, lo belajar dari biografi mereka lah. Mereka pasti scratching dari bottom gitu. Jadi nikmatin aja prosesnya. Nggak mungkin kan lo langsung jadi head chef, jadi chef patron apa segala macem. Bahkan salah satu teman gue tuh dia udah orang kaya, jadi ditatar buat Starwood emang untuk kerja di GM kan, itu harus belajar dari semua departemen. Jadi lo harus jadi steward, lo harus jadi housekeeping, harus jadi office boy kan di hotel. Nah sama di restoran, lo harus tahu every single detail tuh. Kalau di chef tuh ya udah lah, lo cemplung dulu tuh steward, jadi nanti lo nggak dibohongin sama steward lo tuh ya kan. Kagak nih chef, ini piring bersih, nggak kayak gitu. Kalau lu dicemplung di steward, berarti lu udah tahu piring nyuci gimana nih, ya kan, supaya nggak ada noda-nodanya gimana, supaya steril gimana. Second, komi lah sekarang, potong ya kan, fillet ya kan, kayak gitu. Sama balik lagi. Jadi ketika lu jadi head chef, lu udah tahu ya kali lu jadi head chef ya kan, sama kominya. Coba show me how to do fillet, you can fillet. Malu sih kalau gua. Jadi ya udah, lu beranjak jangan langsung pegang plating udah. Kan sekarang ya maaf ya, orang maunya dipas, orang maunya plating ya kan, lihat gagah depan kamera ya kan, with the chef jacket. Buat gua nothing sih. Buat gua lu tahu motong, tahu basic of the cooking, tahu apa mother sauce, udah berarti lu udah layak ke level berikutnya. Jadi belajar lagi dah gitu. Press from the bottom, jangan skip proses ya. Sip. Nggak ada yang shortcut deh di dunia ini, nggak ada. Nggak bisa lu. Kalau harus dari cuci piring dulu, baru kita bisa lanjut ke level berikutnya. Oke, thank you banget Chef Sisto udah mau ngobrol-ngobrol hari ini di Respace Podcast. Buat kamera 1, kamera 2. See you on podcast berikutnya ya. Kita tunggu ada guest dari mana lagi. Oke, see you. Bye.